Seorang anak tewas dianiaya ayah kandungnya. Residivis kembali ditangkap usai membawa kabur bentor jamaah sholat subuh. Dokter spesialis diduga menjadi korban pelecehan sekuriti rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aga Kareba, pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 3 Oktober 2024, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi setelah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pangkep. Pelaku penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri akhirnya dilimpahkan ke Polres Maros. Saksi kunci yang membawa korban ke Puskesmas Labakang, Kabupaten Pangkep ikut terseret kasus pencurian motor di Kabupaten Maros. Kasus ini menyita perhatian publik setelah kemunculan seorang saksi kunci yang menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan seorang ayah kandung kepada anaknya. Satuan Reskrim Polres Pangkep didukung Resmo Polda Sulsel segera bertindak dengan menahan pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun karena lokasi kejadian berada di Kabupaten Maros, kasus ini diserahkan kepada Polres Maros untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polres Maros akan melanjutkan penyelidikan lebih lengkap terkait peristiwa tersebut. Pelaku akan diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sebelumnya penganiayaan tersebut menimpa MRA, seorang anak berusia 13 tahun. Insiden tragis ini terjadi di rumah korban di perumahan Lagosi, Kabupaten Maros pada hari Kamis 8 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Pelaku mulanya melihat tuas rem dan bodi motornya rusak setelah dipakai oleh korban. Pelaku yang emosi lantas memukul wajah anaknya. Korban juga ditendang beberapa kali oleh ayahnya sendiri. Pelaku kemudian menikam korban beberapa kali menggunakan pisau. Aksi pelaku mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Aksi penganiayaan itu disaksikan oleh teman korban berinisial KMS 13 tahun yang berkunjung ke rumah korban. Melihat korban yang terluka, KMS kemudian membawa MRA melarikan diri ke Pangkep saat pelaku sedang nyenyak tertidur. Ironis, korban selama 2 hari membawa kesakitan yang penuh luka lebam itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Korban hanya diberikan obat parasetamol dan minyak kayu putih. Pada Minggu sore 11 Agustus 2024, KMS membawa korban ke Puskesmas Labakang di Kabupaten Pangkep. Hal ini setelah kondisi kesehatan korban tidak kunjung membaik. Tidak lama di Puskesmas, korban meninggal dunia. Polisi yang melakukan penyelidikan baru menangkap pelaku di Desa Carangki, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros pada Sabtu dini hari 28 September 2024. Penangkapan pelaku terungkap setelah kemunculan saksi kunci yang membawa korban ke Puskesmas Labakang, Kabupaten Pangkep. Dari hasil saksi-saksi yang kami telah ambil keterangannya ini bahwa kasus tersebut ini TKP-nya berada di Kabupaten Maros atau wilayah hukum Polres Maros. Jadi akan kami limpahkan ke Polres Maros. Ironisnya lagi, motor yang digunakan KMS dan korban berkeliling di Pangkep selama 2 hari itu diketahui merupakan motor hasil curian mereka di BTN Tamarampu, Kabupaten Maros. Atas perbuatannya, KMS remaja 13 tahun ini kini ikut menjadi tersangka pencurian motor dan telah diserahkan ke Mapolres Maros malam ini bersama barang bukti. Dari Kabupaten Maros, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor berboncengan tewas usai terlindas truk kontainer di Jalan Poros Bali, Nogoa. Sementara pengemudi motor selamat dan tidak mengalami luka usai kecelakaan. Peristiwa kecelakaan tersebut terekam kamera CCTV. Detik-detik kecelakaan antar truk kontainer dengan pengendara motor yang berboncengan di Jalan Poros Malido kilometer 5, Kelurahan Bawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa ini terekam CCTV.
Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang berboncengan berusaha mendahului truk namun tiba-tiba terjatuh hingga terlindas roda belakang truk. Akibatnya korban Hajrah 49 tahun yang berboncengan dengan Amir 52 tahun tewas seketika usai terlindas ban truk. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa yang tiba langsung mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Seyusup Kabupaten Goa dan melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Peristiwa kecelakaan terjadi pada Selasa sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Tengah saat truk kontainer bernomor polisi L9758UV melaju searah dengan pengendara motor bernomor polisi DD3442YT di Jalan Poros Malino, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Korban yang berboncengan dengan saudaranya berusaha mendahului truk namun gagal setelah muncul pengendara motor dari arah berlawanan. Naas, pengemudi motor yang kaget pun berusaha berhenti hingga membuat korban terjatuh dan terpental ke ban belakang truk kontainer. Usai olah TKP, petugas langsung mengamankan Diki Wahyudi 30 tahun, sopir truk untuk menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Di hadapan petugas, sopir truk mengaku tidak melihat korban saat terjadi kecelakaan. Waktu terlindas itu korban Pak, memang terasa, tidak sempat. Tidak terasa Pak. Itu korban memang kelihatan di kaca spion melambung atau apa? Tidak kelihatan kalau Pak karena panjang sekali, paling setengah jibui. Tapi sempat kelihatan itu korbannya sebelum terlindas. Tidak pernah, tidak lihat. Tidak sempat. Iya. Dari arah berlawanan datang sepeda motor sehingga kaget dan mengerem. Akibatnya sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendara jatuh ke sisi kanan untuk yang dibonceng jatuh ke sisi kiri sehingga terlindas oleh mobil truk tersebut. Guna penyelidikan, sopir truk bersama kedua pengendara yang terlibat kecelakaan langsung diamankan petugas Satlantas Polres Goa sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan ini pun masih ditangani oleh petugas unit Gakum Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan seorang remaja yang penuh lebam dan luka di Kabupaten Pangkep. Pelaku diketahui merupakan ayah kandung korban sendiri dan telah ditangkap oleh anggota Resmo Polres Pangkep di backup Resmo Polda Sulsel. Tujuh pekan setelah ditemukannya mayat seorang remaja 13 tahun yang diantar oleh orang tak dikenal ke Puskesmas Lakbakang, Kabupaten Pangkep, kini menemui titik terang. Setelah mengamankan saksi kunci orang yang membonceng korban ke Puskesmas, pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku penganiayaan terhadap korban bernama MRA, 13 tahun. Tersangka yang merupakan ayah kandung korban berhasil diamankan oleh tim gabungan Resmo Polres Pangkep dan Resmo Polda Sulsel di Desa Carangki, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Baros pada Sabtu dini hari. Saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut mengamankan dua orang remaja, yaitu KMS 13 tahun dan MG 14 tahun, sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan itu diperiksa oleh polisi. Satu orang saudara kandung dan satu temannya, KMS merupakan temannya yang membawa korban ke Puskesmas Lakbakang pada Minggu 11 Agustus 2024 bulan lalu. Salah satu saksi KMS merupakan orang yang disebut sempat mengantar korban dengan motor ke Puskesmas Lakbakang di Kabupaten Pangkep. Adapun motif kejadian tersebut bahwa pelaku mengetahui motor NMAX-nya rusak setelah dipakai oleh korban saat jatuh, hingga pelaku marah dan menganiaya korban hingga penuh luka lebam pada bagian tubuhnya. Korban dianiaya dengan cara dipukul dengan tangan kosong, kemudian dicambuk dengan kayu ubi, serta ditusuk-tusuk dengan menggunakan pisau. Kini pelaku dan dua orang saksi kunci kasus pembunuhan telah dibawa ke Mapolres Pangkep guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditegur dengan suara bising knalpot brong saat melintas di jalan. Rombongan sepeda motor pengantar jenazah menyerang sejumlah warga dengan menggunakan batu. Bahkan rombongan pengantar jenazah menutup jalan terowongan Simpang 5 Bandara
sembari berjoget di tengah jalan. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial ketika rombongan pengantar jenazah melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video ini nampak rombongan pengantar jenazah yang didominasi pengendara sepeda motor ini melakukan penyerangan dengan melempar batu ke arah sebuah gang akses jalan masuk ke pemukiman warga. Bahkan sejumlah di antara pelaku ini diduga ada yang membawa busur. Setelah puas menyerang warga, mereka kemudian kembali berulah dengan menutup full jalan terowongan Simpang 5 Bandara dan turun dari sepeda motornya sembari berjoget di tengah jalan raya. Meski beberapa kendaraan lainnya tidak dapat melintas akibat perbuatannya, akibat kejadian ini, polisi sektor Biringkanaya mengamankan satu sepeda motor diduga milik pelaku penyerangan yang tertinggal di lokasi saat dikejar warga yang sempat melakukan perlawanan. Namun setiba di lokasi, sejumlah rombongan pengantar jenazah ini tiba-tiba turun dari sepeda motor lalu menyerang warga. Belum diketahui motif penyerangan ini. Polisi menduga penyerangan tersebut dilakukan lantaran para rombongan pengantar jenazah ini tersinggung dengan teguran warga yang terganggu dengan suara bising knalpot brok. Untuk motif sampai sekarang kami masih dalami, dan menurut warga itu biasa terjadi spontan. Kalau ini pengantar jenazah ini dari arah mana mau ke mana ini? Pengantar jenazah ini dari arah Makassar ke Maros. Hingga kini, pihak kepolisian sektor Biringkanaya belum menerima laporan dari warga. Namun polisi berharap agar warga yang keberatan dengan kejadian tersebut untuk segera melaporkan ke polisi. Sementara itu, polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku penyerangan, termasuk pemilik kendaraan yang diduga salah satu pengantar jenazah. Dari Makassar, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi residivis kembali ditangkap usai membawa kabur bentor jemaah sholat subuh. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, seorang residivis tindak pidana pencurian kembali berulah dan ditangkap oleh polisi. Aksinya membawa kabur becak motor jemaah yang tengah sholat subuh terekam CCTV. Pelaku yang ditangkap tanpa perlawanan mengaku menjual barang bukti seharga Rp100.000 ke penada yang juga turut diringkus oleh polisi. Seperti inilah aksi seorang pria terekam CCTV berjalan sendirian di tengah kesunyian warga yang melangsungkan sholat subuh berjamaah. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan aksi pencurian kendaraan bentor di pelataran masjid Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Pelaku mengintai korban memasuki masjid. Kondisi yang dipantau aman membuat pelaku leluasa membawa kabur bentor hasil curian dengan mendorongnya. Diketahui kendaraan tersebut milik jemaah yang tengah beribadah. Unit Jatanras bergerak cepat usai menerima aduan, akhirnya menangkap pelaku tanpa perlawanan yang berarti. Pelaku Asri alias Panjul, 30 tahun, pria tanpa pekerjaan tetap ini dibekuk di Jalan Onta Baru, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian dan telah 2 kali mendekam di tahanan. Tidak hanya itu, rekan pelaku yang diduga terlibat dalam penadahan barang bukti turut diamankan di lokasi berbeda. Tidak hanya mengamankan pelaku dan penadah, polisi turut menyita barang bukti 1 buah bentor yang ditemukan di Jalan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam pemeriksaannya, pelaku mengaku menjual hasil curian seharga Rp100.000. Dan dari keterangan pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 2 kali. 1 laporan polisi di LP Polsek Mamajang dan 1 laporan polisi di Polsek Kerung. Dan kami mengamankan 1 unit BB bentor.
Kini pelaku dibawa ke Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku terancam pasal 363 KUHP, yakni pencurian, dengan pemberatan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat kepolisian Polres Pangkep berhasil membongkar jaringan narkoba lintas daerah di Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 4 tersangka serta barang bukti sabu seberat 22 gram dan ratusan butir obat daftar G berlogo Y. 2 dari 4 pelaku yang ditangkap diketahui merupakan mahasiswa di salah satu universitas ternama di Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep berhasil menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkoba dalam operasi yang dilakukan pada akhir pekan ini. 2 dari 4 pelaku yang ditangkap diketahui merupakan mahasiswa di salah satu universitas ternama di Sulawesi Selatan. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan selama 4 hari setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Mara, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 22,86 gram dan 428 butir obat daftar G berlogo Y, serta sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi. Para pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Pangkep. Keempat pelaku ini adalah MAF 20 tahun, ACA 22 tahun, AG 26 tahun, dan SK 35 tahun. MA dan ACA merupakan mahasiswa yang ditangkap oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Pangkep atas laporan warga. Kedua mahasiswa yang ditangkap diketahui berperan sebagai kurir yang bertugas mengantarkan barang kepada pembeli. Sementara 2 pelaku lainnya berperan sebagai pengedar lintas daerah dan pengguna narkoba jenis sabu. Mereka diduga merupakan pengedar narkoba yang sudah beroperasi selama setahun terakhir. Keempat pelaku ini ditangkap di lokasi yang berbeda. 1 di antaranya diamankan di Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasateni, yang dicurigai akan melakukan pengedaran narkoba. Ya, perannya pada intinya keempat TSK ini rata-rata sebagai kurir dan pengguna juga. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan ini, termasuk pihak-pihak yang memasok narkoba kepada para pelaku. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sebutir peluru tajam mengenai salah satu rumah warga di kawasan perumahan Biringkanaya, Kota Makassar. Peluru tersebut menembus atap rumah berlantai 2 hingga membuat penghuninya syok ketakutan lantaran sempat mendengar suara benturan keras seperti ledakan tabung gas. Ini lubang proyektil di atas atap. Dari rekaman video amatir terlihat atap rumah warga di kawasan perumahan Tirasa, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, berlubang hingga menembus plafon rumah setelah terkena peluru nyasar. Kejadian ini sontak membuat penghuni rumah panik ketakutan lantaran peluru nyasar yang menembus atap rumah warga ini sempat juga diiringi dengan suara benturan keras seperti ledakan tabung gas. Kepolisian sektor Biringkanaya yang tiba di lokasi langsung mengamankan sebutir peluru tersebut yang tergeletak di salah satu anak tangga lantai 2 rumah dan meminta keterangan sejumlah saksi dari penghuni rumah. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika penghuni rumah yang berada di dalam kamar tiba-tiba mendengar benturan keras seperti suara ledakan tabung gas di sekitar ruangan lantai 2 rumah. Namun setelah diperiksa, atap beserta plafon rumahnya berlubang dan menemukan proyektil peluru tajam di salah satu anak yang berada di lantai 2 rumah. Itu ditemukan apa Pak pada saat itu? Itu proyektil, tapi jenis proyektilnya itu kita tidak tahu apakah macam senapannya apa tuh. Sekarang polisi sementara menyelidiki dari Polsek Biringkanaya. Tidak hanya penghuni rumah, warga sekitar juga kini resah dan takut kembali terjadi peluru nyasar. Sementara itu kasus ini masih ditangani oleh Kepolisian Sektor Biringkanaya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi dokter spesialis.
diduga menjadi korban pelecehan security di rumah sakit. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia Pemirsa. Seorang dokter spesialis di Kota Parepare diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang security rumah sakit. Pihak rumah sakit kini telah mengumpulkan bukti untuk menguatkan pelaporan dugaan pelecehan yang terjadi. Seorang dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang security rumah sakit di tempatnya bekerja. Awalnya kejadian ini terjadi pada Kamis lalu, saat korban hendak masuk gedung rumah sakit lalu dihadang oleh pelaku dengan melebarkan tangannya menghadap ke korban. Tidak terima dengan perlakuan pelaku, korban lantas melaporkan kejadian ini ke pihak rumah sakit dan meminta pelaku untuk segera dipecat. Kasus pelecehan yang dialami dokter ini menjadi sorotan usai pihak keluarga protes dengan pihak rumah sakit yang tidak memberikan sanksi pemecatan kepada pelaku. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak rumah sakit pun memberikan klarifikasi bahwa saat ini pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pelaku. Selanjutnya pihaknya juga tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan pelaporan dugaan pelecehan yang terjadi. Kenapa tidak langsung dipecat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Dan ini mungkin yang miss di sini, miss ya. Jadi kalau masalah memecat, betul kalau misalnya kalau memang ada kasus yang asusila begini, ya mungkin saya sangat setuju kalau dipecat. Tapi mungkin ada prosesnya. Mohon ada prosesnya. Kami belum mengumpulkan bukti mendalam. Ya baru hari itu. Kami juga waktu itu belum terus terang saya belum pernah ketemu sama security tersebut, tapi melalui ibu wadir kami, tolong dok kita dulu, saya menelusuri korban-korban mungkin yang lain. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi perundungan dilakukan oleh sekelompok remaja kepada orang dengan gangguan jiwa atau ODJG. Para pelaku yang masih berstatus pelajar diamankan warga dan dikirim ke kantor polisi. Sanksi push-up serta pembinaan diberikan kepada remaja hingga pemanggilan orang tua. Seorang pria gangguan jiwa di Kota Makassar ini menjadi korban perundungan serta penganiayaan oleh kawanan remaja di Kota Makassar. Aksi tidak terpuji tersebut dilakukan di pinggir jalan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada dini hari. Seorang pengendara yang melintas mewargoki aksi tersebut dengan memberanikan diri seorang diri menghentikan bahkan membubarkan aksi tersebut hingga belasan remaja kocar-kacir berhamburan. Tidak hanya itu, 6 remaja berhasil diamankan lalu diserahkan ke kantor polisi. Remaja yang tiba di Polrestabes Makassar ini diberi sanksi push-up sebagai bentuk pembinaan. Hasil pemeriksaan kepolisian, seluruh remaja masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Hal tersebut mereka lakukan karena keisengan saat sedang nongkrong. Pengakuan remaja aksi tersebut turut dilakukan usai terpancing dengan rekannya yang telah kabur. Batu berserakan di jalan digunakan melempar bahkan beramai-ramai datang mencaci maki pria yang dalam kondisi alami gangguan jiwa. Jadi kau lempari batu tadi itu? Iya. Berapa kali? Kami karena yang aku pertama lempari baru saya. Terus apanya kena? Tidak ada kena. Tidak ada kena. Ya. Terus kemana itu yang kau lempari? Tidak tahu. Apa? Akibat aksinya tersebut, pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap orang tua masing-masing para remaja. Dari Makassar, Sahrul Aliaksa, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, menyusul viralnya foto aparatur sipil negara atau ASN yang diduga mengkampanyekan pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan, mendapatkan respon dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sulawesi Selatan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sulawesi Selatan merespon terkait dengan viralnya foto oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga mengkampanyekan pasangan calon gubernur dan Pilgub Sulawesi Selatan 2024. Pihak Bawaslu telah melakukan penelusuran dan mengantongi foto tersebut sebagai informasi awal.
ASN yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Yang beredar di media sosial itu kami jadikan informasi awal di Bawaslu, dan pada hari ini telah masuk laporannya, dan sementara kita pelajari laporan tersebut. Pejabat Gubernur Sulsel pun pernah menyinggung terkait aparatur sipil negara yang tidak netral akan ditindak tegas. Netralitas itu sudah jiwanya ASN, jiwanya TNI, jiwanya Polri. Kalau ada satu dua yang tidak netral, jauh aja. Langsung kita berikan teguran 1, teguran 2, teguran 3, sanksi sedang, sanksi berat. Nah, kita beri tindakan saja yang tegas. Terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut, jika terbukti akan melanggar ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 PKPU nomor 13 tahun 2024 yang mengatur sejumlah larangan kampanye diantaranya menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah, pemerintah daerah, melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, polisi, anggota TNI, dan atau perangkat desa kelurahan. Dari Makassar, Tim Liputan Aidus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.